Juli aku ditelepon sama orang tuaku katanya gini, Agustus jadi PPL gitu ya. Tak jawab, jadilah ini uangnya buat beli motor masih kurang, second juga masih kurang. Tak jawab, ya udah aku nggak maksa, kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa. Ya Allah, aku pasrah, bagaimana tentang impianku ini. Aku nangis Kak, kayak harapanku musnah lagi. Tapi besoknya entah keajaiban apa, tiba-tiba aku ditelepon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin. Ya, ini nomor adminnya. Ya, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari... Nah bener kan, mohon maaf ya di skip tadi, ternyata ada anak aku datang, ternyata pulang cepat, dan aku baru tahu ini hari guru ya. Udah tahu sih, cuma agak lupa gitu, ya Allah, pulang cepat. Nah udah lanjut, kita bacain lagi testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Langsung baca aja deh. Assalamualaikum Kak Melisa. Waalaikumsalam, kenalan dulu ya, panggil aku LM Kak, dari Nganjuk, Jawa Timur. Usiaku 22 tahun, singleilah Kak. Oh, singleilah. Dan sekarang aku kuliah semester 7, semester depan skripsi, doain ya. Semoga lancar dan lulus tepat waktu dengan bahagia, amin. Udah minta didoain aja awal-awal ya, maaf. Nggak apa-apa, kenapa minta maaf ya. Oke lanjut, sebelum aku kenal sama channel Kak Melisa, sebenarnya aku sudah kenal sama channel yang bahas lowaka. Dan di situ juga bahas amalan sholawat. Intinya loa dengan sholawat, tapi lama-kelamaan aku kayak pusing gitu. Ini praktekinnya gimana sih? Kok nggak berhasil? Mungkin karena aku belum bisa percaya dan pasrah 100% akan keajaibannya. Dan ketemu channel Kak Melisa kalau nggak salah Februari lalu, dan tiap hari aku tontonin sambil sholawat gitu, kok kayak dapat support gitu, dan semakin percaya dan semangat sholawatnya, Masya Allah. Alhamdulillah, dan mulai hari-hari itu aku kayak dapat keajaiban sholawat. Aku semakin tenang dan berani gitu mengambil keputusan apapun, itu kayak yakin keputusan ini benar. Berawal dari impianku pengen bisa ngendarain motor dan punya motor sendiri, jadi aku amalin salawat Jibril sama munjiat. Nggak tentu sih per hari berapanya, pokoknya tak baca aja. Background keluargaku nggak ada yang bisa ngendarain motor Kak, jadi dulu rasanya mustahil banget aku bisa punya motor dan ngendarain, tapi alhasil aku bisa, alhamdulillah atas kuasa Allah. Awal banget di usiaku 22 tahun gak bisa ngendarain motor, plus sepeda goes itu juga gak bisa. Jadi kalau kuliah aku naik angkutan umum Kak, kuliahnya sore, jadi kalau pas pulang udah sore banget, udah habis maghrib, bingung banget harus naik ojek karena keluarga juga gak ada yang bisa motoran. Tapi alhamdulillah Allah memberi jalan dengan mempertemukan aku dengan orang baik. Kebetulan juga dosen di kampusku, cewek apa cowok nih? Mbak Mel ini gosip ya, di kampusku tuh rumahnya deket kampus, jadi aku ditawarin mau nggak tinggal di rumah dosenku. Oh nggak mungkin cowok dong ya. Itu aja sama temenku berdua sekalian bantu jaga rumah karena beliaunya sering keluar kota, jadi rumahnya sepi. Kalau ke kampus bisa jalan kaki Kak, kira-kira 1 kilometer Kak dari rumah ke kampus. Alhamdulillah dari situ aku ada jalan buat belajar sepeda goes dulu, pinjam punya anaknya. Oh udah nikah ya. Nggak gini loh, jangan suzon dulu. Maksud aku gini, cowok kan biasanya kalau kupikir tuh ini dosennya mau ngajarin naik motor, dan kupikir cowok gitu loh, jadi kan naksir, maksudnya dosennya tuh naksir sama Mbak Mbak LM gitu ya. Ternyata ini udah punya keluarga gitu ya, Masya Allah.
Aku ingat itu aku belajarnya 1 bulan pas aku bisa sepeda goes. Agak malu sih kalau diliatin orang, tapi it's okay, aku nggak apa-apa. Yang penting impianku ini November tahun lalu. Lanjut di bulan Februari dan ini mulai aku kenal channelnya Kak Mel. Aku berpikir ini aku bisa loh naik sepeda goes. Lalu motornya kapan gitu ya. Oke, aku mutusin untuk ikut privat motor Kak sama orang yang nggak aku kenal sebelumnya. Waktu itu biayanya 450 Kak. 3 kali privat pakai motornya yang privat karena aku belum punya motor juga. Aku baru tahu loh ternyata motor juga bisa privat ya. Aku pikir hanya mobil aja terus. Aku salfok sama tempat duduknya. Udah dibenerin. Udah. Oh lagi. Aku baru tahu loh kalau ternyata motor itu bisa privat juga ya. Aku pikir cuman mobil aja yang privat. Aku bayar pakai uang tabunganku dan orang rumah plus orang tua dan semuanya nggak ada yang tahu kalau aku privat motor. Sampai sekarang mereka nggak tahu dan alhasil uangku habis, bener-bener habis sampai nggak bisa beli skincare dan privatku belum lancar banget. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ada kemajuan. Sebagai bukti ke Allah, aku memang pengen ya Allah dan ini termasuk ikhtiarku. Berhenti lagi usahaku untuk motor, aku hanya berdoa. Sholawat sampai pada bulan Juni aku bilang ke orang tuaku aku pengen motor karena bulan Agustus aku ada kegiatan PPL dan dari kampus sama bilang aku udah bisa loh ngendarain motor padahal belum bisa hehe biar mereka percaya aja dan mau beliin motor dan alhamdulillah percaya. Oke, aku salawatin terus semakin menggembleng munjiat. Habis sholat fardu istighfar 100 kali plus 50 kali munjiat gitu terus berdoa terus sampai pada akhirnya Juli aku ditelepon sama orang tuaku katanya Agustus jadi PPL gitu ya. Tak jawab jadilah ini uangnya buat beli motor masih kurang, second juga masih kurang. Tak jawab ya udah aku nggak maksa kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa gitu. Setelah itu malah sholawatin lagi ya Allah aku pasrah bagaimana tentang impian ini. Sama bingung juga kalau PPL belum bisa motor gimana, ribet banget. Aku nangis Kak, kayak harapanku musnah lagi. Tapi besoknya entah keajaiban apa, tiba-tiba aku ditelepon lagi sama orang tuaku. Ini motornya ada tapi second nggak apa-apa. Tak jawab nggak apa-apa, aku manut. Dalam bahasa Jawa lagi aku nggak maksa loh. Kata orang tuaku ada kok, kapan diantar? Kata orang tuaku ada kok kapan diantar, tak jawab terserah. Aku bingung lah ini orang tuaku uang dari mana, tiba-tiba ada. Ternyata setelah aku tanya, ternyata dapat pinjaman dari tetanggaku. Memang biasanya kalau lagi butuh gitu ke sana. Alhamdulillah tanpa riba Kak, lanjut motornya diantar ke tempatku. Aku belajar lagi sendiri bermodalkan tutor YouTube Kak. Mbak Mil tega ya ngetawain ya, nggak apa-apa ya pengen ketawa daripada ditahan-tahan ketawanya ya tertawalah sebelum ditertawakan. Mbak Mel sedang mentertawakan aku nih gitu ya, enggak, kita baca lagi. Aku alhamdulillah bisa sekitar 1 minggu lancar. Lanjut setelah itu aku mengucapkan dalam hati sambil berdoa ya Allah aku sudah dibelikan motor bapak ibuku. Aku nggak pengen mereka juga yang biayain segala kebutuhan motor ini ya Allah mampukan aku untuk bisa merawat dan menggunakan motor ini dengan usahaku sendiri atas ridhomu. Mulai dari beli bensin tiap habis tuh entah berapa ribu udah, beli helm untuk keselamatan 330.000, buat olinya sekitar 75.000 kemarin servis 240.000 sama kalau pas tiba-tiba ban bocor. Pokoknya sebisa mungkin belajar mandiri jangan apa-apa orang tua. Cakep. Alhamdulillah bisa Kak walaupun mungkin itu bukan uang yang seberapa bagi sebagian orang tapi itu sangat perjuangan bagiku. Oh iya ngomong-ngomong, aku punya uang, punya tabungan gitu, aku belum bekerja Kak. Jadi kalau bisa dibilang itu ya uang dari orang tua aku jajan dan kebutuhan bulanan. Dan biasanya sama dosen yang bantu aku itu juga dikasih uang, dikasih buat uang jajan dan dari situ aku kumpulin sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya memang bukan uang dari kerjaku tapi aku usaha loh buat ngumpulin, nahan jajan, dikurangin dan gak minta uang saku tambahan buat rawat motor. Alhamdulillah dan sampai sekarang aku terus ngamalin salawat Kak. Alhamdulillah cukup itu testimoni pertama ini, masih banyak Kak keajaiban yang aku alami setelah amalan salawat ini aku jalankan. Nanti aku kalau ada waktu lagi aku cerita lagi. Oke, terima kasih sudah baca testimoniku yang aku ceritakan ini. Mungkin akan agak kebelit-belit. Ya maaf dan terima kasih banget konten-kontennya booster banget.
Kak, buat aku yang imannya masih tipis banget ini, semoga ceritaku ini bisa menjadi booster juga buat teman-teman lainnya yang ngamalin sholawat maupun yang belum. Dan untuk Kak Melisa, semangat buat kontennya ya, dan terus memberi manfaat bagi semua orang. Amin, sehat selalu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mbak LM di Nganjuk. Sebenarnya jangan Mbak sih, harusnya Dik atau DLM di Nganjuk ya, Masya Allah. DLM, Masya Allah ya. Kita panggilnya Mbak aja. Aku tuh mau muda ya, mau yang di atas aku umurnya, tetap aku biasa manggil Mbak gitu. Kayaknya enak aja Mbak gitu loh, daripada aku manggilnya Bu. Karena kan ada juga orang yang nggak mau loh dipanggil ibu. Contohnya aku nggak mau dipanggil ibu. Aku kan masih muda, cielah ya. Masya Allah banget Mbak LM di Nganjuk. Kepengen banget bisa naik motor, kepengen banget bisa punya motor. Walaupun Mbak LM ini nggak kerja, masih jadi seorang mahasiswa yang masih bergantung sama orang tua. Ya nggak apa-apa, teman-teman mungkin ada yang mahasiswa atau yang masih sekolah. Memang kita nggak mungkin lah dapat duit tiba-tiba, kayak misalnya ini aku kan nggak kerja nih, dapat dari mana, orang nggak kerja, aku anak SMA, aku anak kuliahan, aku nggak ada bisnis tambahan. Emang bisa dengan kamu bersolawat, dengan kamu dekat sama Allah, kamu pengen apa aja ngomong sama Allah, minta sama Allah, nanti rezekinya datangnya dari arah tak terduga. Entah tiba-tiba orang tuamu diberikan kelancaran rizki, entah tiba-tiba atau siapapun itu ya, pasti ada hasilnya. Yang namanya orang berusaha pasti ada hasilnya. Ngomong-ngomong usaha, aku jadi inget komentar seseorang di Instagram. Dia tidak memfollow aku, mungkin haters atau aku nggak tahu ya. Jadi aku bilang gini, kan ada orang suka, Mbak aku udah baca sholawat tapi kok belum ada perubahan. Aku tanya, kan aku gitu kan, baca sholawatnya udah berapa lama dan udah berapa banyak? Udah baca 500 munjiat belum? Aku bilang gitu. Enggak Mbak, soalnya sibuk segala macem. Nah aku bilang, coba dong baca 500 munjiat. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Aku bilang gitu. Nah ada yang komen, hasil itu rahasia Allah. Kita usaha ya usaha, tapi hasil itu rahasia Allah. Kadang tidak semua yang kita usahakan itu ada hasilnya. Semua rahasia Allah. Oh, aku bales komen itu ya. Betul, semua tuh rahasia Allah. Tapi itu lebih ke cepat atau tidaknya, teman-teman. Yang namanya orang usaha itu beda sama orang gak usaha. Orang yang diam di tempat dengan orang yang berjalan pasti beda. Ada hadiah di depan kita, ya ada hadiah no di ujung jalan no. Jauhnya kira-kira 10 km, jauh banget ya, 10 km atau 10.000 langkah misalnya. Kalau orang itu diem di tempat cuman mikirin aduh 10.000 langkah jauh banget, iya sih ada hadiah di depan tapi kan 10.000 langkah. Kan gitu ya. Duh gimana jauh banget, cuman dipikirin doang, nggak nyampe-nyampe, nggak dapat hadiahnya. Tapi orang yang kedua 10.000 langkah jauh juga ya, tapi yaudah deh jalan. Pelan-pelan jalan, walaupun pelan dia tetap jalan. Akhirnya dia sampai dong, beda dong hasilnya sama yang tadi diem aja cuman mikirin doang. Nah beda lagi sama orang yang berlari, ada orang yang ketiga ini lari. Wah ada hadiah di depan, dia lari ngejar hadiahnya. Pasti beda hasilnya antara orang yang diam di tempat, orang yang mau jalan mulai melangkah dengan orang yang berlari. Pasti beda. Masalahnya cuman di waktu. Ada yang waktunya lebih cepat karena dia berlari, ada yang waktunya lambat karena dia jalan gitu loh. Tapi itu semua setidaknya dia berusaha, daripada yang diam di tempat cuman mikirin doang kagak dapat itu hadiahnya. Seperti itu teman-teman. Memang yang namanya urusan hasil itu urusan Allah, rahasia Allah, tapi lebih ke waktunya dan apa yang diberikan oleh Allah itu memang rahasianya Allah. Kayak contoh, kita pengen banget kerja di perusahaan A, ternyata sama Allah kita dikasihnya B. Itu namanya disebut rahasia Allah gitu ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Itu ya. Bukan berarti kita usaha terus hasilnya tuh jadi rahasia Allah, dan yang namanya usaha belum tentu sesuai hasil. Enggak, yang namanya usaha pasti sesuai hasil. Cuman bedanya ada yang cepat, ada yang lambat. Lalu udah aku jawab tuh komen orang itu kan. Dia jawab lagi. Ya aku cuman inget apa sih ya, kemarin ngomong komentarnya tentang konsep rezeki dari Imam
Imam apa ya, Imam aku lupa kemarin komentarnya Imam Maliki sama Imam Syafi'i kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Aku tahu kisah tentang itu, aku tahu ya, cuman aku nggak bisa detail gitu. Intinya aku pernah dengar kisah ini ya tentang rezeki ini. Ada yang aku lupa, pokoknya ini antara guru dan murid, aku cuman lupa, mohon maaf ya lebih detailnya. Intinya gini, ada, kita nyebutnya si A sama si B aja. Si A ini berjuang keras kerja, datang dia untuk dapat rezeki, untuk dapat anggur misalnya, pengen anggur, dia kerja keras, dia jalan, dia nyamperin, pokoknya dia berusaha untuk dapat anggur, dapat atas usaha dia. Sementara si B ini gurunya gitu ya, si B ini dia diem aja di rumah, dia kepengen anggur tapi dia diem aja gitu loh. Dia dapat anggur dari si A datang karena si A habis usaha dapat anggur, ngasih ke si B. Jadi walaupun diem tetap dapat. Itu yang maksud kurang lebih ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau aku ngertiinnya gini, ya sama aja kayak kita sholawatan, kita benerin sholat, kita di rumah aja, ya kan, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kerja, nggak apa gitu kan ya, tapi kita bisa dapat nggak? Bisa ya, itu kalau kita tidak punya ikhtiar bumi. Ya aku tahu kisah yang dia sebutin itu, cuman aku udah, ya udah deh nggak usah diperpanjang, percuma juga gitu ya. Ya udah stop, aku nggak komen lagi gitu loh teman-teman. Tapi intinya yang namanya orang usaha pasti ada hasilnya. Meskipun yang kita minta sama Allah kadang-kadang minta A dikasihnya B sama Allah gitu loh teman-teman. Tapi tetap Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Kalau sekarang kamu minta sama Allah, udah susah payah ikhtiar langit, ikhtiar bumi belum dapat, bukan berarti tidak sesuai hasilnya, bukan. Tapi memang Allah tahu yang terbaik, Allah tunda dulu. Ntar kamu aku kasih yang kamu mau ntar. Sabar dulu, kamu aku kasih ini dulu. Gitu. Allah tahu yang terbaik. Teruslah berprasangka baik sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Ya, Masya Allah, selamat buat Mbak LM, masih muda 22 tahun Mbak LM. Jangan tinggalin sholawat, sholawat terus. Kalau bisa minim-minim 1000 kali setiap hari, terserah sholawat apa aja. Tapi tetap teman-teman semuanya jangan tinggalkan sholawat Ibrahimiyah, 10 pagi 10 sore minimal. Atau tiap habis sholat 10 terserah teman-teman, atau tiap habis sholat 3 kali terserah. Pokoknya jangan tinggalkan sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat yang paling agung. Sisanya terserah mau baca sholawat apa aja, bebas. Ngomong-ngomong kita baca sholawat munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.